Nahdlatul Ulama Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar beserta jajaran Suriah. Yang kami hormati Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Sirot beserta jajaran panitia. Yang kami Salatullah salamullah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم الزحام وأشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمدا الشافع الشفاعة القيامة bahwa Allah sedang berusaha memuliakan kita atau justru menghinakan kita. Pandangan terbaik adalah prasangka baik pada Allah. Disebutkan dalam hadis anna Rasulullah SAW qala yaqulu Allah ta'ala ana inda dhanni abdi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'i dzakartu fi mala'i. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai persangkaan hamba, aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam hidup. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada muttafaq alaih. Tanpa mengurangi rasa hormat pada profesi kemanusiaan, kita memang tak bisa memungkiri bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Agar Anda bersemangat, kita semua bersemangat untuk meningkatkan kualitas menghadapi masalah ini. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abdurrahman bin Ilaim Rasulul Khair wali sadar bil mu'min in asabahu syakara fakana khairan lahu wa in asabahu dharra sabara fakana khairan. Sesungguhnya menakjubkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik. Hari ini tidak didapatkan daripada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan ketenangan, kesenangan, dia bersyukur, maka yang demikian itu merupakan kebaikan. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan. Wa Muslim. Syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. Ashab al-Fadilah Hadratul Mustasyari pada bulan Maret 2020 yang lalu. Akan tetapi kita semua tahu Allah Ta'ala memiliki kehendak lain. Pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia pada awal Maret, sehingga dengan pertimbangan yang sangat matang dan dengan kearifan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui forum rapat harian syura dan tanfidiyah memutuskan untuk menunda pelaksanaan Munas Kombes tersebut. Bukan karena tidak tawakal atau kurang tawakal, tidak, tapi ihtiyatan dan menjaga keselamatan bersama lebih kita utamakan dari segalanya. Hari ini kita semua bersilaturahim secara virtual online dalam rangka menjalankan amanat organisasi untuk melaksanakan rapat konferensi besar Nahdlatul Ulama tahun 2020. Ini pertama kali dalam sejarah NU rapat organisasi dalam skala nasional dilaksanakan dengan cara virtual, menunjukkan bahwa NU tidak ketinggalan, mampu beradaptasi dengan zaman dan mampu memanfaatkan teknologi dengan sebaik-baiknya. Kita sudah siap memasuki atau bergabung dengan yang lain di era revolusi industri 4.0
Bahkan kita sudah siap untuk masuki revolusi industri 5.0. Tidak boleh ketinggalan. Walaupun kita tetap pakai sarung, tetap pakai kopiah hitam, tetap tradisional, tapi tidak boleh ketinggalan di bidang teknologi. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah khairul jaza, sekaligus apresiasi yang setinggi-tingginya untuk seluruh kinerja Satgas NU Peduli COVID-19, lembaga, Banom, dan juga seluruh warga NU yang mendukung kerja kemanusiaan atau ulama dengan ucapan Athabakumullah thawaban aziman. Dan kita tidak boleh putus asa, karena ini merupakan sunnatullah. Oleh karena itu, kita warga NU terutama harus sadar, semua ini merupakan tadkirah, mubasyarah, peringatan keras dari Allah, direct, langsung, bahwa kita diberi peringatan oleh Allah, makhluk yang lemah, yang tidak memiliki kemampuan apa-apa, wa khuliqal insanu dha'ifa. Dalam hal ini, kami pengurus Tanfidyah 1 bulan akhir ini merenung dengan sangat dalam dan cermat, sampai akhirnya pada minggu kemarin, belum lama ini atau beberapa hari kemarin, kita mengeluarkan pernyataan PBNU meminta kepada pemerintah, DPR, KPU agar menunda pilkada serentak bulan Desember nanti. Betul-betul semata-mata karena kemanusiaan. Itu harus kita utamakan dari segalanya. Mari kita jadikan kemanusiaan sebagai komandan kebijakan kita, bukan kepentingan politik. Pilkada langsung dipilih rakyat bukan perintah konstitusi, tapi perintah undang-undang. Konstitusi hanya merintahkan kepala daerah dipilih secara demokratis, sehingga dipilih oleh DPRD pun misalnya juga sudah demokratis. Pilkada kepala daerah loh ya. Maka rekomendasi Munas Kombes NU tahun 2012 di Kempak Cirebon, COVID-19 tidak aib, bukan aib, itu merupakan penyakit. Kita tidak usah merasa malu atau minder kalau diantara kita ada yang kena COVID-19, itu bukan aib, bukan. Itu sunnatullah, kena virus biasa. Pertimbangan yang kita jadikan landasan adalah pertimbangan keselamatan jiwa dan kemanusiaan. Oleh karena itu, pembicaraan dan pembahasan tentang penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU ini penting untuk dilakukan dan segera diputuskan. Dan saya yakin semua para peserta Kombes ini semuanya bersikap arif, bersikap bijak, semuanya sama, mempunyai kepentingan yang sama, yaitu keselamatan warga NU, keselamatan masyarakat, keselamatan bangsa semuanya. Itu yang kita harapkan. Dan sikap ini mari kita ambil dengan tulus dan ikhlas. Tidak ada kepentingan apa-apa. Tidak ada kepentingan supaya semata-mata kepentingan keselamatan bersama. Tidak ada kepentingan saya menikmati periode ini tambah 1 tahun. Sama sekali tidak ada. Sedikit pun tidak ada itu. Tidak terlintas dalam benak saya seperti itu. Nah, akhirnya kita tetap harus memastikan kerja-kerja organisasi harus tetap berjalan dengan baik, tidak boleh surut, bahkan dengan cara apapun kita tetap baik di bidang dakwah, sosial, dan seterusnya. Buat para masyayikh kita, para pengurus Nahdlatul Ulama yang telah mendahului kita karena COVID-19 dan yang lainnya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ulama'ana al-kiram wa masyayikhana al-afadil, yang saya hormati Al-Mukarram Kiai Haji Miftahul Akhyar, Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Ulama beserta seluruh jajaran syuriah,
Nahdien, Nahdiyat, serta konferensi besar Nahdlatul Ulama 2020 yang berbahagia. Syukur alhamdulillah dalam forum yang terhormat ini, walaupun kita tidak bisa bersilaturahim secara fisik, tapi masih bisa bersilaturahim secara virtual dengan segenap jajaran pengurus Nahdlatul Ulama dan perpanjangan masa khidmat PBNU. Saya menghargai sikap dan pertimbangan PBNU yang berlandaskan pada tujuan dasar syariat Islam atau maqasidus syariah, yaitu bahwa meletakkan perlindungan terhadap kelangsungan hidup manusia, hifdzun nafs, sama pentingnya dengan menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat dan negara, hifdzul mal. Keduanya harus berjalan seimbang ibarat gas dan rem bagi sebuah mobil, sehingga mobil tersebut bisa melaju sampai tujuan. Bahkan umpamanya diambil skala prioritas, harus didahulukan yang mana di antara keduanya. Jika dalam keadaan darurat dan terpaksa, jawabnya jelas, tegas, dahulukan untuk menyelamatkan jiwa sesuai dengan prinsip taqdimu daf'id dararil a'la ala daf'id dararil adna, mendahulukan penangkalan bahaya yang lebih besar daripada bahaya yang lebih kecil. Telah hadir dalam jumlah yang memenuhi quorum